Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di channel ini yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, para sahabat sekalian, marilah kita curahkan salawat berangkaikan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membacakan salawat tadi, kita diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya, urusannya, bisnisnya, dan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman dan setanah air yang saya cintai dan saya hormati, sesuai dengan judul, kita akan membahas 5 hikmah kita menziarahi kubur. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada jamaah sekalian yang belum mensubscribe channel ini, mohon diringankan tangannya untuk mengklik tombol subscribe dan like dan share kepada sahabat-sahabat kalian sekalian. Mudah-mudahan apa yang kalian share menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat sekalian yang telah mensubscribe, meng-like dan share, saya doakan mudah-mudahan bisnisnya, dagangannya dilariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisnisnya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, urusannya dilapangkan dan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan rizkinya diluaskan, dialirkan sebagaimana yakninya air yang mengalir. Dan yang mempunyai anaknya disoleh dan disolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi anak yang baik, yang patuh kepada kedua orang tuanya dan agama, nusa dan agama. Baiklah saudaraku, jamaahku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cuplikan ini saya ambil sekitaran Masjid Sayyidina Al-Imam Husain, yakninya cucu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cuplikan masjid beserta makamnya Al-Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Namun bukan ini yang bakal kita bahas, akan tetapi yang bakal kita bahas yaitu hikmah menziarahi kubur. Berikut kita akan bahas setelah pesan-pesan ini. Jamaah sekalian, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ziarah kubur bukan hanya sekedar berkunjung ke makam lalu mendoakan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Akan tetapi ada beberapa hikmah yang dapat diperoleh dan kita ambil dari kegiatan ziarah kubur. Di dunia ini, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'annya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Baik pun dia tua, dia muda, masih kecil, udah dewasa, itu akan mengalami kematian. Pokoknya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kematian ini tidak bisa kita sangka-sangka dan tidak bisa kita terka. Karena kematian ini pasti akan menghampiri kita tanpa kita tahu kapan ia datang.
Dan kematian ini pula tidak bisa kita mundurkan dan kita majukan. Bersesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya apabila telah datang ajal kalian, maka tidak bisa kalian takhirkan dan tidak bisa pula kalian majukan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut hikmah menziarahi kubur. Hikmah yang pertama yaitu mengingatkan manusia dengan kematian dan kehidupan di akhirat. Hikmah ziarah kubur dapat mengingatkan manusia akan adanya hari kematian dan kehidupan selanjutnya di akhirat. Hal ini dapat mendorong manusia untuk semakin rajin dalam beribadah, berbuat kebaikan dan beramal soleh. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa berziarah kubur dapat mengingatkan manusia dengan akhirat. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Buraidah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, faqad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Artinya, aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi makam ibunya. Maka berziarahlah, karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan dengan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Hikmah yang kedua, diampuni dosanya. Salah satu hikmah dari berziarah kubur yaitu diampuni dosanya, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabarani juz 19. Haddatsana Muhammad bin Ahmad Abu Nu'man bin Subul Al-Basri. Haddatsana Abi Haddatsana Ummi Abi Muhammad bin Nu'man an Yahya bin Al-Ula Al-Bajali an Abdul Karim Abi Umayyah an Mujahid an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabra abawayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan ia tercatat sebagai anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hikmah yang ketiga, memohonkan ampunan bagi si mayit. Sebab doa-doa yang dipanjatkan dapat dirasakan oleh orang yang telah meninggal, dan kita bisa mendoakan orang-orang yang telah meninggal ketika kita menziarahi mereka. Hal ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bismillahirrahmanirrahim. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwisi yantazir da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw sadiqin. Idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, wa inna Allah azza wa jalla la yudkhilu ala ahli al-qubur min du'ai ahli al-ardi amsal al-jibali, wa inna hadiyatal ahya'i ilal mauti al-istighfaru lahum." Artinya, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang memohon pertolongan. Ia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih disukainya daripada dunia dan seisinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hikmah yang keempat yaitu menyadarkan manusia sebagai makhluk yang lemah. Kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia,
semuanya kita ini lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 28, Allah berfirman, yuridullahu ayyu khaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran surah An-Nisa ayat 28. Dan hikmah yang kelima yaitu menghindarkan diri dari cinta dunia yang berlebihan. Berziarah kubur dapat menghindarkan manusia dari cinta dunia yang berlebihan. Hakikatnya, kehidupan di dunia hanyalah bersifat sementara. Dengan berziarah kubur akan menjadikan manusia sadar akan kemewahan dunia yang akan hilang pada masanya. Sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi hanyalah kehidupan di akhirat. Kenikmatan yang dirasakan manusia di dunia pasti akan ditanyai di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah At-Takatsur ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, yang artinya kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Quran surah At-Takatsur ayat 8. Nah, itulah 5 hikmah ziarah kubur yang dapat kita peroleh bagi orang yang mengunjungi makam dan mendoakannya. Dan mudah-mudahan kita terhindar daripada orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat kesalahan kita, dosa kita pada saat kita menziarahi kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu mengingat kematian dan memperbanyak amal soleh. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya dan rezekinya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nantinya bisa beribadah dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.